Nah, sini ada link. Saya share link ini. Ini filenya. Ini teman-teman bisa download file ini. Ya. Nah, teman-teman bisa coba download filenya. Kita bisa latihan dulu biar mengetahui isi dari sebuah desain di Adobe Illustrator. Jadi ini filenya free, gratis di Freepik. Teman-teman tinggal download aja, di download ini, klik download. Nah, habis itu tinggal di free download. Dan tinggal di download filenya. Tinggal dibuka filenya. Habis itu kita coba lihat isi dari file tersebut. Sekalian biar tahu cara penggunaan layer, sama biar tahu juga isinya, penempatannya gitu. Nah, ini ada file nih, ada beberapa file. Kita buka yang formatnya .ai, yang 322361.ai. Kita klik 2 kali. Itu tinggal open aja. Nah, ini file yang tadi kita download nih. Udah pada di-download kah? Kayaknya kita nggak dibalas deh. Buat gini ya. Adminnya belum balas buat linknya. Udah ya, udah downloadnya. Nah, sekarang ini kita lihat nih. Sini ada 2 layer kan ya. 2 layer, ada namanya layer background. Di download dulu ya. Ada namanya layer background sama layer object. Ya. Kalau teman-teman kalau mau nampilin layernya atau enggak, bisa diklik yang gambar mata ini atau box yang kecil ini yang paling ujung, tinggal diklik. Jadi kalau ada gambar matanya berarti lagi kelihatan, lagi visible. Kalau lagi nggak ada, berarti lagi invisible itu. Kalau nggak download sih nggak apa-apa sih. Jadi teman-teman kalau mau download juga boleh, kalau nggak di download juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa belajar doang sih sebenarnya. Isi layer itu kayak gimana. Tapi saya kasih lihat demonya di sini ya. Nah, kalau kita klik panah kecil ini, diklik yang panah bagian kecil di samping kotak objek ini, nanti dia bakal nampilin area baru yang namanya group nih. Tinggal diklik lagi. Nah, ini muncul lagi nih beberapa subfolder nih. Kalau kita hide semuanya, tinggal kelihatan nih. Kalau kita coba lihat satu-satu, ini kita bisa lihat nih folder ini isinya apa aja. Folder ini isinya apa aja. Folder ini isinya apa aja. Nah, dia kayak saya tadi bilang, sampai di file ini hampir semua bentuk atau semua objek di sini dia punya layer sendiri-sendiri gitu. Jadi biar kita nggak pusing atau biar kita nggak keliru ntar ke depannya. Jadi kita bisa lihat dulu nih isinya kayak gimana aja. Nah, jadi penting banget kayak tadi saya bilang harus di tiap layer, tiap objek baru satu layer. Walaupun tuh objeknya kecil atau objeknya sangat kecil kayak gini nih. Cuma perlu layer gini doang nih, yang kayak kaca pembesarnya doang. Tapi harus dikasih layernya gitu. Biar kita nggak ngelakuin kesalahan yang fatal ke depannya, terus kita ngulang dari awal. Nah,
Nah, udah kan, udah pada dibuka dan lihat isi layernya. Dilihat dulu isinya kayak gimana, biar teman-teman juga tahu penempatannya kayak gimana. Oh ya, nah ini kan layer nih. Jadi kalau kita naruh layer di atas layer yang sekarang kita buat, misalnya kita mau buat layer baru nih, new layer. Terus kita tempatin di atas layer objects. Layer 3 kita tempatin di atas layer object. Itu kita buat bentuk baru nih, misalnya bentuk bintang. Tadi pilih-pilih bintang. Otomatis bentuk objek di layer 3 ini bakal berada di atas layer objek. Kalau kita misalnya mau naruh bintang ini di belakang layernya nih, kita mau biar nggak ketutupan nih gambar yang ini nih, yang kotak-kotak ini, kita bisa klik lalu drag layer 3 ini bawa ke bawah layer objek. Nah, otomatis penempatannya bakal berubah. Jadi layer yang di atas bakal nutupin layer yang di bawah gitu. Ntar ya, ini adminnya masih belum ngebales buat link downloadnya. Tadi saya udah minta buat link installernya. Tapi kalau belum ada, ntar saya coba lagi ya buat gini, buat di share lagi. Tapi untuk sekarang kita bisa coba lihat dulu di layar, biar kita teman-teman yang nggak punya aplikasinya bisa lihat langsung demonya di sini. Nah, balik ke sini ya. Sekarang kita belajar clipping mask namanya. Sekarang ini kan ini gambarnya masih kosong nih. Ini gambarnya yang gambar ini nih. Kita 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 mau ngasih gambar mau ngasih sebuah gambar di gambar yang kosong ini nih. Kita bisa pakai beberapa cara kayak tadi. Kita coba cari gambar dulu ya di Google. Ini buat latihan aja. Kita pakai gambar apa ya misalnya? Gambar ini misalnya. Kita save image-nya. Teman-teman bisa coba pakai gambar yang lain kalau mau. Tinggal dicari aja. Tinggal save. Nah, sekarang kita mau ganti gambar yang kotak-kotak ini pakai gambar yang kelinci tadi nih. Gambar kelinci tadi. Ada beberapa cara penggunaannya. Pertama kita klik file tadi, habis itu di place. Habis itu cari gambarnya, tinggal di place. Nah, klik. Nah, ini nih ada kesalahan lagi sebenarnya. Saya lupa buat layer nih, maka sekarang objek satu gambar ini bakal langsung ke sini semua. Kita ulang lagi. Ya. Ulang dari awal ya. Jangan lupa buat new layer. New layer, layer 3, baru file, baru place. Baru masukin image yang tadi. Masuk, klik. Nah, sekarang kita adjust nih ukurannya. Ini kebesaran gambarnya. Kita buat biar ngepas dulu deh sama kanvas kita. Nah, sekitar seginilah ukurannya. Nah, sekarang kita perlu tahu di mana kita mau ganti gambar ini nih. Ada beberapa cara. Pertama kita klik image ini, terus klik Control di keyboardnya, habis itu klik cari image-nya yang bentuknya ini, image-nya yang kotak-kotak ini atau image yang transparan ini. Tinggal jangan lupa pencet Control atau Command di keyboardnya.
maksud saya klik image yang pertama, gambar yang kelinci, habis itu pencet shift, cari image yang kotak-kotak ini, diklik, masuk ke objek, sebentar, clipping mask, habis itu tinggal diklik make. Bentar ya, kayak ada error di sini. Itu kayak nggak bisa metode yang itu. Jadi kita harus pindahin image-nya ini. Ini di sini. Apa di sini? Ini mana tengah? Ini. Terus sama? Oh, ini ya ampun, apa ini? Ini nih. Ini. Ini ditendrak dulu ya, apa ini? Udah apa tadi import image-nya? Ini saya pakai desain orang jadi kayak agak ribet. Mereka agak ribet penempatan image-nya. Ini karena kita pakai file punya orang, jadi kadang-kadang file mereka itu kayak menempatinnya agak susah. Tapi metode yang tadi saya gunakan adalah, bentar ya, bisa sih seharusnya. Tapi kita latihan secara manual dulu deh, yang pakai yang itu. Jadi misalnya kita punya image yang tadi nih, punya image yang kelinci nih. Tadi ya, saya kecilin dulu. Punya image kelinci. Terus kita mau buat bentuk bintang misalnya. Ini metodenya sama ke tadi, tapi cuma kayak penempatan bentuknya ya. Terus kita mau ngasih gambar kelinci ini di atas gambar bintang ini nih. Nah, kita bisa pakai metode kayak tadi, harus diselect dulu dua-duanya, klik gambar bintang ini, dan klik shift, lalu klik gambar kelinci ini. Ada nggak Ctrl A atau Command A? Nih. Nah, habis itu baru ke objek, masuk ke clipping mask, habis itu di make. Nah, nanti gambar yang di belakang objek yang kita mau buat itu, dia bakal langsung visible itu. Orang kayak bikin Facebook apa dia begini tampilannya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah nih. Nah, kalau kita klik dua kali di gambar, nah kalau kita hover nih, bakal muncul gambar kotak nih. Kita klik dua kali, nanti dia bakal fokus ke gambar image yang di belakang gitu. Yang ini metodenya sama kayak tadi, tapi karena ini udah disusun rapi sama yang buat sebelumnya, jadi kita harus cari tahu dulu nih di mana penempatan layer yang kita mau ganti. Kita mau ganti layer yang kotak-kotak tadi kan ya. Ada. Nah, kita mau ganti layer yang ini kan. Jadi kita harus tahu nih di mana sih dia nempatin layer yang ini. Apa sih nama image-nya gitu. Itu agak karena gini filenya udah terlalu banyak. Jadi kita harus coba cari satu-satu. Nah, kelinci. Nah, tinggal klik aja dulu, coba dulu.
Habis masuk kayak metode tadi, clipping mask, habis itu di make. Nah, itu kita main-mainin aja. Iya, dia agak susah soalnya yang di file yang tadi saya kasih ini, yang kita download ini, dia objeknya terlalu banyak, kayak layernya banyak banget, jadi kita bakal bingung nyarinya. Tapi kalau kalau singkatnya, gampangnya metode kayak tadi, intinya kita punya dua layer A sama layer B. Bilang ya, kita hapus dulu ya layer yang lainnya. Ini baru AI bahas. Kayak Photoshop gini. Nah, intinya kita punya dua layer 2 sama layer 3. Kita masukkan gambar kupu-kupu misalnya. Ini misalnya ini. Nah, jangan lupa gambar yang mau kita tampilin itu berada di bawah layer yang selanjutnya. Jadi di layer 3 ini kita masukin gambar kupu-kupu misalnya. Di layer 2 ini kita masukin gambar kupu-kupu, terus kita klik di layer 3, terus kita cari nih bentuknya, mau bentuk kayak gimana. Misalnya kita ganti nih bentuknya mau jadi bentuk poligon. Kita buat bentuknya, tapi ingat buatnya di layer 3, jangan di layer 2 atau layer bawahnya. Ini warnanya nggak ada warna. Kita bisa ganti warnanya karena ini warna transparan. Kita ganti aja fill. Itu ganti di sini. Nah, sekarang nih udah ketutupan nih. Ketutupan objek kita nih. Habis itu kita bisa pakai, kita mau biar kupu-kupunya kelihatan, tapi yang lain ini nggak kelihatan. Selanjutnya, kita Ctrl A, atau Command A di MacBook, atau Ctrl A di Windows, atau enggak kita bisa klik satu-satu, klik kota poligonnya dulu, habis itu pencet Shift, baru klik background-nya yang ada gambar kupu-kupu, diklik. Nah, sekarang udah keselect semuanya, masuk ke objek, masuk ke clipping mask, klik make 7, make. Nah, habis itu bakal langsung ke crop ngikutin bentuk yang ada di atasnya. Jadi dia bakal fokus nge-crop ngikutin bentuk yang di atasnya. Misalnya kalau teman-teman mau cari bentuk lain, misalnya jadinya. Misalnya teman-teman mau mengikuti bentuknya warna kayak gini. Kita save dulu ya. Nggak ada suara ya? Bentar ya. Ada suaranya kan ya? Kedengaran suaranya kan? Oke, kayak ada masalah itu. Kita ulang sekali lagi ya. Bentar ya. Sebentar ya. Ini udah ada link downloadnya nih. Terus saya share dulu nih. 789. Berapa? Di sini? Enggak. Masih sendiri? Enggak, meeting. Bentar ya. Saya share link buat download aplikasinya dulu buat teman-teman yang belum download. Kalian berarti
Biar ada suara. Itu saya udah share download link buat download file Illustrator-nya ya. Jadi tadi teman-teman yang nanyain bisa dicoba. Baik. Pulpen mo din Rene. Pulpen mo sa buko. Sampai mana tadi ya? Oh ya. Jadi kita ulang lagi ya. Terus tadi kita mau buat Ada tadi na image-nya ngikutin bentuk yang ini nih, bentuk daun ini nih. Kita cari bentuk image-nya, bentuk yang kita inginkan. Tanya aku. Jangan lupa gambarnya transparan, yang background-nya belakangnya kosong itu, jangan yang ada putihnya ini. Yang ini kosong nih. Kita tahu dia transparan kalau ada bentuk kotak putih abu-abu kayak di belakangnya, itu pada pasti transparan. Bisa jadi atuin kah? Atuin. gitu. Jadi kita masukin ini dulu, masukin gambar daunnya, gambar daun. Habis itu buat layer, masukin gambar, masukin gambar yang lainnya. Bersih apa? Metodenya sama ke tadi, di Ctrl A, Command A, atau di select satu-satu, select. Habis itu masuk ke objek, habis itu clipping mask, habis itu tinggal di make. Ini ada masalah ini. Nanti. Mana dia bisa sedih itu? Can I make it? Interesting. Sepertinya harus pakai beberapa metode dulu. Ya. Saya coba-coba dulu ya. Kayaknya ada masalah di Adobe Illustrator ini. Jadi kalau kita mau pakai, harusnya langsung bisa sih kalau pakai beberapa bentuk yang kita cari di Google. Tapi untuk sekarang kita pakai metode tadi aja ya, yang shape-nya masih di default-nya dulu. Oke, metode yang lain. Share nih, apa? Udah ambil itu apa? Ini mana? Belum sih, penjutnya apa? Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Apa masih ada yang belum mengerti? Hah? Kalau ada yang belum mengerti, langsung tanyakan ya. Tanya ki, mari kita download video ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Kalau masih ada pertanyaan, kita tunggu beberapa 5 menit lagi. Soalnya masih ada satu latihan lagi setelah ini. Dari semua keseluruhan toh. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Seperti Photoshop tuh, kalau ambil gambar satu ki layer 1, baru ambil gambar kedua, tidak boleh layer 2. Iya. Karena kapan layer 2 si topo ini buram gambar. Ini Ada ya lagi loading.
Template itu template ambil gambar-gambar. Oh iya iya ini jangan tadi. Oh iya. Sudah di-screenshot sama gitu jangan. Bentar ya, saya unmute dulu semuanya. Itu tangan tak? Lanjut ya. Selanjutnya kita belajar membuat kita fokus belajar buat font. Nah, sini ada beberapa cara, beberapa metode. Pertama, kita lanjut belajar buat font ya. Tadi udah nggak ada pertanyaan lagi kan ya mengenai yang tadi. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya langsung nih. Ya? Untuk pertanyaan. Oh, iya. Halo, ya. Kenapa tadi ada yang pertanyaan ya? Oh. Ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan di chat aja ya, kayak biar di sini soalnya sinyalnya kurang bagus. Nah, oke, udah di mute kok semuanya. Udah di mute semua. Jadi kita lanjut ya belajar buat font. Ini lumayan lama sih buat belajarnya biar lebih bagus hasilnya. Nah, kita mau buat font kayak gini nih, hasilnya biar kayak gini. Ada di sini kita bisa pakai banyak sekali metode, banyak sekali cara. Nggak harus benar-benar ngikutin ini, kita bisa mencapai ini dengan beda-beda caranya. Tapi kita coba cara yang paling simpel dulu. Pertama, kita perlu download nih fontnya. Teman-teman belum punya font, kita perlu download namanya font Bonbon Regular. Sekalian kita belajar buat install font di Windows atau di komputer teman-teman. Kita cari dulu nama fontnya Bonbon Regular Font. Habis itu dicari di Google fonts free, harusnya ya. Halo? Nggak hilang kan sudah hostnya? Nggak, oke. Kedengeran kan ya suara hostnya? Oke. Oke, kita perlu cari dulu nama font tadi. Font Bonbon Regular nih. Nah, ini kalau teman-teman mau nyari font atau mau pakai font di internet, ada bentar ya. Teman-teman kalau nyari font di internet, masih sama kayak tadi, kayak nyari gambar, ada licensing-nya nih. Kadang-kadang font itu punya lisensi juga, jadi kita nggak boleh pakai sembarangan tanpa beli misalnya, atau tanpa persetujuan yang buat. Tapi kalau yang di sini kita bisa boleh pakai free, karena emang disediain buat free dulu. Teman-teman download fontnya, download now, habis itu tinggal diklik, habis itu diinstal fontnya. Tinggal diinstal aja fontnya, udah diinstal. Nanti Adobe, nanti Illustrator dan Photoshop itu bakal langsung otomatis ngenalin fontnya yang udah kita install itu tanpa perlu nge-restart aplikasinya. Kita hapus aja ini. Nah, sekarang kita perlu buat fontnya. Kalau udah pada diinstal fontnya, kita mau masukin font, klik ini, type tool.
atau pencet T di keyboardnya, T. Nah, sekarang kita klik ada beberapa cara buat masukin fontnya. Kalau kita tinggal klik aja, klik. Nanti kalau kita langsung klik di layarnya, kalau kita ngetik dia bakal nggak ada bordernya gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih ukurannya kayak gimana. Jadi dia bakal terus lurus sampai ke kanan gitu. Tapi kalau kita klik, ya, kita klik lalu drag areanya sampai kelihatan gambar kotak kayak gini. Terus kita rilis. Nah, sekarang kita cuma dikasih batasan untuk ngetik sampai segini. Coba ya. Nah, jadi nggak bakal kayak sampai lurus sampai ke kanan terus itu. Jadi kita cuma dikasih batasan sampai sini. Terus kalau kita mau nambahin tinggal di expand aja. Sama kayak proses tadi, tinggal di expand aja gitu. Nah, bisa dicoba dulu. Tadi kita perlu mau buat tulisan handsome. Coba kita buat handsome. Nah, tapi ini fontnya masih beda kan? Masih beda nih sama font tadi. Kita masih pakai font yang reguler nih. Kita klik di handsome ini. Habis itu klik 2 kali. Nah, di-select gini ya. Select all. Sekarang kita ganti yang di bagian karakter panel. Di sini pakai MyRead Pro. Terus kita tinggal Ctrl A di MyRead Pro ini. Kita ubah aja namanya. Kita ganti pakai Bonbon regular, tinggal diklik. Nah, dia bakal ngikutin gambarnya tadi, bakal ngikutin font yang tadi. Tapi ini kan fontnya masih caps lock semua nih, kita ubah aja kayak biasa. Nah. Ini ukurannya masih agak kecil nih, kita mau buat lebih gede nih. Soalnya kalau di zoom out nih kecil banget tulisannya. Kita buat gedein nih file ukurannya. Di select lagi, select all. Habis itu masuk ke sini. Yang ukuran font size. Klik. Itu dari yang bagian 72 atau 100 misalnya. Kita pakai 100 dulu deh. Nah, udah lumayan besar nih hasilnya. Untuk munculin toolbar yang di atas, apa ya? Toolbar yang mana ya kalau boleh tahu? Ada toolbar yang ini ya? Kalau toolbar di atas harusnya di Windows. Bentar ya, soalnya kadang-kadang ada yang otomatis langsung muncul, dan ada yang nggak muncul dulu. Oh ya. Jadi masuk ke Windows, habis itu mencari yang klik Windows dulu. Windows, habis itu cari Control. Coba dulu ya, cari di Windows, habis itu klik Control. Kalau misalnya masih nggak ada, teman-teman bisa cari di sini nih. Cari di karakter. Ini fungsinya sama kayak di sini, yang kayak tadi itu. Kalau ini misalnya nggak ada, teman-teman bisa cari di, bentar ya. Ini agak ganggu banget nih. Lama lagi. Cari di Windows. Cari karakter. Setengah ya. View. Soalnya tinggal di otak-atik aja sih biasanya. Ada yang beda-beda. Ya. Nah, sampai mana ya? Kalau udah diubah ukuran sampai terserah teman-teman, kalau mau ngubah ukuran 150 nggak boleh.
Atau 100. 100 saja. Begini ya. Udah. Sekarang kita coba mau buat yang kayak tadi nih. Biar hasilnya sama persis kayak gini. Ada shadow-nya di belakang, terus ada background kotak warna biru tua. Bentar ya. Nah, ikutin aja ya prosedurnya. Pertama klik kanan, klik dulu di handsome ini, habis itu klik kanan, habis itu cari yang namanya create outlines, habis itu create, diklik. Nah, sekarang bakal berubah nih. Bisa lihat perubahannya. Tadi kan bentuknya masih kotak-kotak kayak gini nih, satu kotak penuh nih. Kalau kita klik ini yang create outline, sekarang dia bakal otomatis ngebuat nge-select outline-nya aja. Jadi dia nggak nge-select semua kotaknya tadi. Jadi dia bakal otomatis buat outline-nya ngikutin bentuk tulisan kita. Setelah itu, cari namanya Pathfinder. Di bagian sini. Habis itu di Unite. Kalau kita nggak Unite, klik kanan di bagian awal. Oops. Klik kanan. Create outline. Kalau udah, cari namanya Pathfinder. Pathfinder. Biasanya dia adanya di bagian Pathfinder itu di Windows. Di sini, Pathfinder. Klik. Habis itu cari yang paling atas, yang Shape Modes. Kita bisa lihat dulu ini fungsinya gimana ya. Trim, Merge, Crop, Outline, Minus Black, Intersect, Exclude, -1. Kita klik yang Unite. Nah, udah nih. Kita dapat hasilnya kayak gini. Jadi agak berbeda. Setelah itu masuk klik yang lupa diklik, klik lagi. Habis itu klik Object. Cari yang namanya Pad. Klik pad ini, klik. Cari yang Offset Path. Ini bakal muncul Windows baru. Ini namanya Offset Path. Ini kita bisa ubah-ubah lah. Kita coba pakai 0,2. Kita bisa preview nih. Cukup kayaknya 2 ya. Langsung aja di OK. Nah, sekarang nih kita punya image-nya berubah nih kayak tadi nih daripada yang tadi. Tapi sekarang kalau kita hover ke dalam, dia bakal munculin beberapa area kan. Nah, kita coba klik yang di bagian tengah dari garis merah-merah ini. Klik ke bagian tengah-tengah dari garis merah ini, klik. Nah, dia bakal nge-select gambar, dia bakal nge-select image yang pertama kali kita buat. Habis itu kita ganti warnanya nih. Fill, ganti pakai warna putih. Tinggal di OK. Nah, sudah. Setelah itu kita mau ubah nih bentuk warna hitamnya nih. Kalau di contoh yang ini, kan warna hitamnya ini agak ke bawah nih. Nggak kayak punya kita sekarang nih yang masih ngikutin warna atasnya. Ini bisa kita pakai beberapa cara. Tapi kalau yang mau cepatnya, tinggal kita cari aja ukuran objek di gambar yang warna hitam ini. Tinggal klik. Habis itu kita main-mainin aja ukurannya. Nah, ini cara cepatnya doang sih. Nah, sampai ngikutin bentuknya kayak kurang lebih lah mirip kayak gini. Kita udah selesai nih buat gininya, buat tulisannya. Sekarang kita coba buat background-nya nih. Kita tambahin background. Jangan lupa, new layer. Habis itu kita cari bentuk kotak.
Itu kan contoh di gambarnya kotak nih. Kita cari rectangle tool, rectangle, terus drag, dan kita coba release. Nah, ini warnanya masih hitam. Terus contoh tadi warnanya warna biru. Jangan lupa klik kotaknya, ganti warnanya, ganti warna biru. Nah, Pak, bawa warna biru. Kita ganti warna yang biru yang lebih gelap. Nah, ini oke. Wah, udah nih kita buat kotak nih, tapi kotaknya masih di atas nih. Itu kita kalau mau buat di bawah, mau turunin dia ke bawah, bawa layernya ke bawah, klik layer 4 ini, bawa ke bawah, di bawah layer 3. Nah, udah tinggal di polish dikit-dikit. Jadi ngikutin benerin warnanya, ukurannya. Kurang lebih beda ya warnanya. Kita ganti warna lagi. Oke. Baik. Ada kendala sejauh ini? Ada pertanyaan? Udah pada dicoba? Next aja. Ini latihan terakhir sih. Habis itu kita minggu baru lanjut lagi di hari Rabu. Jadi kalau masih teman-teman ada pertanyaan mengenai yang ini, kita tanya aja semua sekarang. Biar lebih paham. Kalau kita contoh tulisan, tapi kita nggak tahu jenis fontnya, gimana cara nebaknya? Ada beberapa cara buat tahu contoh font sih. Bentar ya. Saya lupa websitenya. Harusnya di